Tahun ini saya merasa Tuhan mengajar saya satu hal lagi yang indah. Saya mau cerita kepada saudara. Mungkin sudah berkali-kali dalam tahun ini Tuhan bawa saya untuk datang kepada orang tertentu, hamba Tuhan tertentu, untuk berkata, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Sehingga saya berkata pada teman-teman saya bergurau, pelajaran Tuhan buat saya tahun ini adalah minta maaf kepada orang. Dan itu ceritanya aneh-aneh, saudara. Tapi saya sebetulnya bisa untuk diam, tapi Tuhan itu dorong begitu rupa sampai kami melakukan itu. Satu kali di gereja terjadi sesuatu. Di daerah kami ini banyak gereja, saudara ya. Itu karena perumahan-perumahan besar dan padat penduduknya, jadi banyak gereja yang berdiri di situ. Dan itu merupakan daerah yang mungkin paling banyak gerejanya gitu. Jadi di mana-mana ada gereja. Termasuk yang agak di luar sedikit itu yang kami ada. Nah, sampai satu kali ada beberapa keluarga yang kalau sore kebaktian di tempat kami, tapi kalau pagi datang ke gereja induknya sendiri. Jadi mereka 2 kali kebaktian, minggu pagi di gerejanya sendiri, minggu sore mereka datang di tempat kami. Saya tahu mereka pengunjung baru, tapi juga saya tahu mereka juga jemaatnya orang. Jadi selama mereka diam, saya juga nggak terlalu banyak bergerak karena saya ngerti ini masalah yang sensitif untuk hamba Tuhan yang bersangkutan. Tetapi ada yang terjadi, saudara. Setiap pagi kalau dia ketemu dengan si pendeta, karena di gerejanya itu dia itu termasuk pendoa syafaatnya. Setiap pagi kalau dia datang ketemu dengan pendetanya, dia akan cerita, dia menyampaikan kritiknya terhadap gerejanya. Pak, gereja kita ini tidak hidup, gereja kita ini begini, gereja kita ini begini. Dia berikan kritiknya. Ditambah dia berkata, Bapak harus belajar dari Petrus Agung. Dia ngomong yang bagus-bagus tentang tempat kami, saudara. Nah, pada mulanya kan hamba Tuhan, oh ya, saya belajar. Tapi kalau setiap kali Anda dengar begitu, saudara, itu sesuatu yang beda sekali. Nah, satu kali hamba Tuhan ini rupanya emosi, karena tiap kali kok dia mesti dibandingkan sama orang lain dan orang yang sama lagi. Lalu reaksi manusianya muncul. Dia mencoba ingin membantah akan apa yang dia katakan. Nah, cara membantah paling baik bagaimana? Dia harus bisa menunjukkan bahwa Petrus Agung itu juga manusia yang punya banyak kelemahan dan punya banyak kesalahan. Lalu dia mulai cari-cari berita, saudara. Cari-cari berita, dan akhirnya ketika pokoknya dengar yang orang nggak suka apa, dia omongin. Nah, lama-lama itu pahit. Tidak pernah kontak dekat, walaupun kami kenal, tapi tidak pernah coba telepon saya nggak tahu sebelumnya. Lalu kemudian tiba-tiba jadi pahit dengan saya, dan semua yang dia dengar, pokoknya dia yang nggak setuju apa-apa, dia beritahu jemaatnya, nih ada orang ngomong ini, nih ada orang ngomong gini. Jadi lama-lama ini orang jadi kepahitan dengan orang yang dia sama sekali tidak pernah berbenturan sebetulnya. Sampai akhirnya dia nggak tahan, dia ngomong ke beberapa hamba Tuhan lagi. Dan kedengaran oleh seorang teman saya, ya seorang anak Tuhan yang baik juga, dan setiap minggu kebaktian di tempat kami. Lalu teman saya ini telepon dan datang ke tempat saya, dia berkata begini, ada sesuatu loh di hatinya terhadap kamu. Apa nggak baik kalau kita coba datang dan kita berdamai? Saya berkata, saya mau. Dan saya tahu Tuhan berkata, kamu harus itu. Saya berkata, coba saya mau berdoa, tunggu waktu Tuhan yang paling baik. Setelah beberapa hari berdoa, satu pagi Tuhan berkata begini, sekarang kamu datang ke rumah dia. Saya telepon dia, saya berkata, Pak, saya minta waktu ketemu. Waduh, dia menghindar, saya sibuk, begini-begini. 10 menit saja. Ya, tapi ini saya sejam lagi jemput sekolah. Ya, hanya 10 menit, sekarang saya pergi. Kan rumah saya dengan rumah Bapak 5 menit, saya berkata. Ditambah 10 menit, 1/4 jam. Bapak masih ada waktu 3/4 jam, saya berkata. Beri saya 10 menit saja, saya nggak bisa menghindar. Saya berhenti di kantor sebentar, saya ajak staf di kantor satu, saya datang ke rumahnya. Dan Tuhan pimpin apa yang saya harus katakan. Saya berkata, kami datang mau minta maaf. Saya berkata, kalau ada hal-hal yang kami buat yang baik secara langsung maupun tidak membuat Bapak kurang sejahtera dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dia berkata, kamu nggak salah sebetulnya. Baru dia cerita yang saya ceritakan tadi. Dia cerita semua apa yang dia cerita, yang dia katakan dan dia alami dalam hatinya. Saya dengar semuanya. Akhirnya dia malah ngomong, dia ceritakan semua. Ini jemaat saya begini, bagaimana mereka ngomongnya begini-begini.
Saya diam, saya bilang, saya dengerin dia ngomong. Terus terakhir, setelah selesai semua, dia sudah sampaikan semuanya. Dan tetap dia berkata, saya yang harus minta maaf. Kamu sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan saya sebetulnya. Tapi kepahitan hati saya membuat saya seperti ini. Terus terakhir saya berkata, tolong doakan saya, Pak. Terus dia doakan saya pamit. Terus kami jabat tangan, saya pulang. Selesai, saudara, selesai. Lalu kemudian, nanti ada beberapa lagi yang begitu-begitu lagi. Dan ini masih ada satu lagi yang begitu. Saya nanti minta maaf lagi, saya berkata. Pelajaran sebelum tahun ini berlalu, saya minta maaf lagi supaya pelajaran saya minta maaf tamat tahun ini, saudara. Lalu kemudian minggu yang lalu, tiba-tiba jam 10 malam, pendeta ini telepon saya. Dari sore saya di gereja, ada doa, jam 10 saya pulang, dan dia telepon saya. Dia bilang, Pak Petrus tolong saya. Ini ada jemaat yang manifestasi dari jam 6 sore sampai jam 10 malam ini, nggak bisa keluar rohnya. Tolong saya datang kemari, doakan, bantu saya. Baik, saya datang. Saya berkata, saya ngomong sama istri saya, bantu sembahyang. Saya keluar dari rumah, saya keluarkan mobil saya bahasa lidah, saya lihat jam saya jam 10. Ini mau sampai jam berapa ini Tuhan? Saya bahasa roh. Tapi Allah itu luar biasa. Luar biasa. Saya tidak sekuat Ibu Yogi tidur sampai larut malam, saudara. Saya biasanya jam itu sudah harus gitu ya. Ditenggingi kemarin teman ini belum mempan ruangnya, saudara. Mungkin saya nggak mau gitu ya, masih menikmati bisa tidur lebih awal. Jadi saya sampai di gereja, saya bahasa roh, disambut oleh pengerjanya, Pak di dalam Pak. Begitu saya masuk ke dalam, persis saya masuk sebelum saya melangkah ke dalam pintu di ruang gereja itu, rohnya keluar, keluar. Begitu saya masuk, penderitanya lihat saya lihat kayak orang stres, saudara. Wajahnya sudah, aduh, dari jam 6 sampai jam 10 sudah parau, teriak, dan nggak keluar. Saya berkata, Pak, keluar Pak, puji Tuhan, lemes dia. Saya jabat tangan dia, saya lihat akhirnya mulai sadar, saya omongin sedikit, doakan lagi. Tapi sisa hari itu kira-kira sejam, saya pakai dengan dia untuk sharing. Dan dia cerita semua yang dia alami. Dan jemaatnya memang banyak yang kurang ajar. Kalau dia khotbah sesuatu gitu, saudara ya, kasihan sekali. Dia khotbah, dia cerita, saya cerita tentang ini Pak. Bagaimana cara kita mendengar, gitu ya, dia khotbah gitu. Itu nanti ada orang tersinggung. Terus telepon, Bapak menyindir saya. Mimbar dipakai untuk menghantam jemaat. Terus saya nggak berani, ini mimbarnya Tuhan. Saya ngomong kebenaran, minggu depan saya sambung dengan pelita. Jangan disambung-sambung. Itu nyindir saya, katanya. Ngamuk, saudaraku. Jadi ini dimarah, dimaki-maki oleh jemaatnya sendiri. Dia cerita, saya kuatkan, kasih firman. Terus dia bilang, wah kita perlu ketemu lagi untuk sharing Pak. Saya dikuatkan sekali. Saya pulang rumah, saya melihat akan kepribadian Tuhan yang luar biasa. Apa itu saudara? Saya dididik untuk belajar rendah hati. Berkata minta maaf. Karena saya tanpa sengaja pun membuat orang itu pahit. Tapi dengan saya melangkah itu langkah kecil sebetulnya. Tuhan yang buat langkah besar, saya buat langkah kecil. Dan kemudian membuat hatinya jadi pulih. Dan pada waktu dia butuh pertolongan, dia juga merendah dan minta tolong. Kami dari dua gereja yang berbeda, dan tidak gampang, saudara pendeta, tak tolong pendeta lain kan. Dia berarti mau berkata, aku ini powerless, kamu powerful, dia mau berkata begitu. Tapi yang luar biasa waktu saya berkata, ya, Tuhan tidak merendahkan dia. Begitu saya belum masuk, rohnya sudah pergi. Oke, saudara lihat Tuhan itu. Dan kemudian yang terjadi adalah hubungan kami dipulihkan bahkan lebih indah lagi. Saudara bisa melihat akan kehebatan dan kebesaran hati Tuhan kita. Sehingga sebetulnya kompetisi apapun harusnya tidak ada dalam hidup kita sebagai anak Tuhan dan sesama orang percaya. Suami istri, hal yang sama terjadi. Saudara, kalau engkau makin belajar mengerti akan Tuhan, saudara akan bisa memahami orang lain lebih indah lagi. Saudara akan bisa mengerti akan orang lain seperti Tuhan mengerti kita dan mengerti akan saudara-saudara kita dan mengerti suami kita dan mengerti istri yang ada. Nah, saya mau sampaikan sesuatu yang saya rasa penting sekali buat setiap kita untuk mengerti, terutama sebetulnya untuk kaum bapak ini. Tapi kaum ibu perlu dengar juga karena ini penting sekali. Harusnya ini man only kok saudara ya. Tapi ya baguslah kita ikuti akan
keputusan rapat panitia, saudara. Sekarang mari kita lihat Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 2, mari lihat kembali ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemarin saya katakan tidak baik kalau manusia sendiri. Kalimat ini bukan hanya sekedar untuk berkata bahwa setiap kita mesti menikah dan punya keluarga. Sebab dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, ada orang-orang yang ketika memilih tidak menikah, dia berkata, itu memilih sesuatu yang lebih baik. Kalau itu sungguh murni dari hatinya, itu panggilan Tuhan, ya bisa orang tidak menikah, hidup selibat karena panggilan Tuhan. Berarti ayat ini sebetulnya memang tidak hanya semata-mata ingin berkata, seorang laki-laki harus punya istri. Kalau tidak beristri, artinya tidak baik. Sama sekali tidak. Dari semua yang Tuhan ciptakan, setiap kali Allah menciptakan, Allah berkata, Alkitab berkata, dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Tapi bahkan sebelum dosa masuk, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Artinya kehidupan yang independen, yang semua diatur sendiri oleh kita sendiri. Hidup tergantung oleh karena ego kita sebagai manusia. Tuhan mau berkata tidak baik. Nah, solusi dari tidak baiknya tadi adalah Allah memberikan keluarga kepada kita. Artinya sekalipun hari ini kita sudah berkeluarga, tapi kalau kita hidup berdasarkan ego kita sendiri dan tidak peduli akan perasaan orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita, tetap itu juga Tuhan melihatnya tidak baik, saudara. Nah, oleh karenanya kita harus melihat apa yang sebetulnya Allah lihat ketika dia melihat akan keluarga. Saya mau tunjukkan satu bagian firman. Saya berdoa Anda tidak keliru menangkapnya sehingga jadi rancu dalam pikiran. Karena kalau ini bisa diwahyukan dalam rohmu, akan memberi pengertian yang sangat dalam. Betapa hebatnya ketika Allah sesungguhnya menciptakan laki-laki dan perempuan dan disatukan dalam satu pernikahan dan menjadi keluarga. Coba buka Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Alkitab menuliskan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, perhatikan, Allah di sini digunakan kata Elohim. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, perhatikan saudara, kata Elohim, dengarkan baik-baik. Di dalamnya ada dua unsur, yaitu unsur maskulin dan unsur feminin. Di dalam kata Elohim ada unsur Bapa dan unsur Ibu. Ini yang kita harus mengerti. Nah, ketika Allah berkata, mari kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Perhatikan, apa yang kemudian Alkitab katakan pada ayat selanjutnya akan menjelaskan kepada kita. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Banyak orang bingung, ini kok nggak urut ya sepertinya Alkitab. Sebetulnya bukan begitu, saudara. Tetapi sebetulnya ayat 27 ini menjelaskan bahwa yang dimaksudkan gambar dan rupa Allah bukan hanya laki-laki satu yang berdiri. Tapi laki-laki dan perempuan
dua disatukan jadi satu. Bukan lagi dua, tapi satu. Itulah gambar Allah sebetulnya. Pernikahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, suami atau istri yang hari ini ada, kita tahu kita bukan lagi dua, tetapi satu. Kesatuan suami istri inilah yang mampu menggambarkan kita dalam wujud rupa dan gambar Allah yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita harus betul pegang ini dulu, saudara. Sebab banyak kali para suami kurang bisa menghargai istrinya. Nah, saya beritahu begini. Suami istri itu seperti brankas, saudara. Tahu? Lemari besi. Ada dua kunci yang dimiliki. Satu anak kunci biasa, yang kedua kunci kombinasi. Saudara, kalau engkau kehilangan satu di antaranya, engkau tidak bisa buka. Kalau anak kuncinya hilang, engkau nggak bisa gerakkan angka-angka yang seharusnya menunjukkan kepada bagaimana cara membukanya. Nah, dua kunci ini harus dipakai bersama-sama. Double lock ini harus dipakai bersama-sama. Ketika dipakai bersama-sama, maka seluruh isi brankas itu kita bisa nikmati dan kita bisa ambil dalam kehidupan kita. Ketika Elohim berkata, mari kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar. Ayat berikutnya, khusus ayat berikutnya, Alkitab berkata, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Karena ayat ini mau menjelaskan ayat sebelumnya, bahwa rupa dan gambar Allah tidak ditemukan pada satu laki-laki atau satu perempuan, tetapi pada persatuan suami dan istri, diikat dalam pernikahan. Pada waktu mereka terikat dalam pernikahan, dan Allah memberkatinya, mereka disatukan, bukan lagi dua tapi satu. Pada waktu mereka jadi satu, inilah rupa dan gambar Allah sendiri, saudara. Dan orang bertanya, mana buktinya bahwa Allah itu bisa bapak, bisa ibu? Saya beri satu contoh saja. Saya baca sebuah buku karangan seorang teolog yang berjudul, Bisakah Kita Memanggil Tuhan Itu Ibu? Memang tidak diajarkan, saudara. Tapi dia ingin membuktikan ada karakter seorang ibu di dalam Tuhan kita. Nah, mari kita lihat Mazmur 103. Ini merupakan karakter pertama. Ayat yang ke-13. Mazmur 103. Ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihat, seperti seorang apa? Bapa. Seperti seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya, Tuhan juga sayang kepada kita yang takut akan Dia. Sekarang lihat Yesaya pasal yang ke-49, ayat yang ke-15. Dengan siapa Tuhan membandingkan dirinya? Anda lihat ini. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Dia membandingkan dirinya dengan perhatian seorang ibu, saudara. Anda bisa melihat itu? Di samping nama Elohim sudah berbicara seperti itu, kalau Anda baca dalam Alkitab, berkali-kali Anda akan terima pembuktian. Allah seringkali menggambarkan dirinya dengan karakter seorang bapak, dan berkali-kali dia juga menggambarkan dirinya dengan karakter seorang ibu. Ketika dia menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan dia, dengan keindahan dan kemahakuasaannya, diciptakannya laki-laki dan wanita. Persatuan di antara keduanya itu gambar dan rupa Allah, saudara. Dengan begitu, dengan pengertian ini, kita akhirnya belajar bagaimana kita mesti menghargai akan pasangan hidup kita, saudara. Dan ini yang Tuhan inginkan. Nah, karena persatuan dari suami istri ini merupakan gambar dan rupa Allah, pengkhianatan atau kesalahan atau pemberontakan, pengkhianatan dari komitmen yang ada akan menimbulkan akibat yang sangat serius. Seperti ketika Allah harus dipecah dua dalam kehidupannya.
Makanya soal pernikahan dia begitu keras. Apa yang disatukan Allah tidak boleh dan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Keras sekali. Karena itu gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, lihat sekarang Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal 2, lihat mulai ayat yang ke-13. Dikatakan, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bukan istri muda, saudara. Istri masa muda. Beda sekali. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Aku membenci perceraian. Kenapa begitu benci dengan perceraian? Karena seperti pribadinya harus dipecah dua. Karena hubungan suami istri yang disatukan oleh Allah ini adalah gambar dan rupa Allah sendiri, saudara. Nah, terjadinya perceraian seperti pribadinya dipecah dua dan dia berkata, aku benci itu. Makanya setiap ada pengkhianatan, maka persembahan dan korban kita tidak lagi didengar oleh Tuhan dan tidak pernah lagi diterima, dan semua doa kita seperti mentok kembali lagi dan tidak didengar oleh Tuhan kita. Nah, lihat lagi apa yang Petrus katakan, 1 Petrus pasal yang ketiga. Perhatikan pada ayat yang ke-7, Alkitab berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kalau Anda komplain soal istri saya begini, istri saya begini, memang lebih lemah. So what? Terima, kasih. Lemahnya memang lebih lemah. Alkitab berkata begitu. Kalau istri oh enggak, saya enggak lemah. Ya, ini ada istri yang gagah perkasa, emang saya tahu, saudara ya. Tapi Alkitab berkata sebagai kaum yang lebih lemah. Emang ada yang Wonder Woman gitu ya, fantastic gitu, waduh, ototnya keluar semua. Istrinya binaraga, suaminya binarangka, kerangka semua, karena terlalu kecil. Nah, kalau sudah gitu matilah dia biasanya, saudara. Habis betul, ini kena istri-istri yang gagah perkasa. Dikatakan, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Suruh menghormati, saudara. Ya, suruh menghormati. Saudara tahu lemah, Anda komplain banyak tentang dia, hormati. Supaya doamu jangan terhalang. Nah, dalam beberapa tahun pertama pernikahan saya, sudah kena masalah diri sendiri, sebetulnya juga orang yang tertolak. Tapi orang yang tertolak itu kadang-kadang dia menyibukkan dengan dunianya sendiri. Dia kan senang baca, senang apa, karena itu jadi tempat untuk dia berlindung dalam guanya. Nah, akibatnya, saya dulu kalau belajar ya males, saudara. Tapi lama-lama senang baca macam-macam, itu untuk informasi di sini. Jadi saya diajak ngomong apa aja, ngikuti macam-macam di sini ya. Jadi itu informasi. Nah, istri saya nggak terlalu senang begitu. Dia ibu rumah tangga. Sehingga kalau saya nggak bicara, dia bingung, nggak bisa nangkep ya. Apa yang dia serap dalam pengetahuan sehari-hari itu tidak lebih baik atau seimbang dengan saya. Kami kalau bicara nggak pernah bisa nyambung. Dia lebih suka bicara tentang ngatur rumah, tentang anak. Saya ketika ngomong politik, ngomong apa, bingung, dia nggak ngerti. Ketika saya bicara tentang sesuatu yang sifatnya sosiologis, dia bingung juga, nggak ngerti.
Jadi saya ngomong apa nih sama dia nih, susah. Lama-lama saudara, lama-lama kita kurang bisa menghormati. Ngerti? Karena bahasanya nggak nyambung nih. Ini bahasanya nggak nyambung gitu. Susah. Di gereja juga saya jarang ketemu sama orang yang saya juga bisa nyambung ngomongnya. Jadi sekarang bagus ya, Tuhan merubah jadi ngomongnya firman, jadi beres semua saudara. Tapi kalau sudah ngomong di sini, memang kita kan punya gudang informasi yang masing-masing itu berbeda ya. Ada orang yang tidak peduli sama sekali, tidak mau tahu di posnya ada apa, tapi saya ngerti ini saudaraku. O.J. Simpson mau divonis, saya lihat di CNN saudara. Orang lain tidak peduli itu siapa, tapi saya sedikit care gitu, saya lihat gitu, saya suka sih gitu dari untuk informasi. Tidak usah ditiru-tiru saudara, biarkan yang sudah ada. Nah, istri saya berkata, kamu lihat ya, kalau sudah ada keputusannya, tolong saya diberitahu. Guilty or not guilty, katanya begitu. Jadi, dia mau begitu. Jadi, ini yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Akibatnya apa? Memang lama-lama, respect saya, penghormatan saya, jadi berkurang. Nah, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi kemudian. Saya bisa ngobrol dengan orang lain dalam komunikasi yang lebih banyak, karena dia bisa jadi lawan bicara yang baik, sedang dengan istri saya nggak ngerti. Saya pernah di Jakarta beberapa kali, saya ketemu dengan beberapa orang pengusaha, kami ngobrol sampai jam 4 pagi. Dan dia sambil ngantuk di sebelah saya, bingung, nggak bisa ikut ngomong. Dan saya kasihan dengan dia, tapi karena itu beberapa tahun berlaku dalam pernikahan, saudara akan mengalami bahwa lama-lama cara kita menghargai istri yang ada akan berbeda. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Karena firman Tuhan berkata, kamu mesti menghormati. Nah, apa yang terjadi? Sampai dalam banyak peristiwa Tuhan tunjukkan, saya dibuka sendiri akan hati Tuhan terhadap dia. Pada detik itu, saya makin bisa dan belajar menghargai. Sampai sekarang indah sekali. Nah, saya mau cerita apa adanya. Apa yang Tuhan bukakan buat saya? Untuk membuktikan apa sih yang dalam pikiran Tuhan dan hati Tuhan tentang istri saya. Dia mau berkata, kamu jangan rendahkan dia, aku mau tunjukkan kepadamu sesuatu. Dan ini, orang-orang yang pakai pikiran ini nggak bisa dengan cepat mau nerima apa adanya, saudara. Sampai di-proof di depan mata baru, iya gitu. Nah, apa? Yang pertama saya perhatikan begini. Ketika sudah seringkali nggak tune gitu ya, ketika komunikasinya sudah mulai berbeda, apa yang saya mulai lihat, Tuhan kerjakan apa? Aneh, saudara. Kalau saya pergi ya, dulu nolak sekali. Sehingga saya tahu bahwa inilah yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya. Kalau saya pergi keluar kota, pelayanan apa-apa itu sendiri, apa yang saya terima, berkat materi yang saya terima, itu tidak pernah sehebat kalau saya pergi dengan dia. Ini aneh, saudara. Ini aneh. Sekian tahun pertama itu seperti itu. Jadi kalau saya pelayanan, tapi memang kita nggak sengaja mau ajak dia supaya dapat berkat lebih banyak. Sama sekali tidak, saudara. Kalau Anda hitung secara ekonomi, cost-nya lebih besar gitu. Tapi setiap kali dia bisa ikut pergi dengan saya, secara materi, berkat yang Tuhan berikan buat kami, jauh lebih banyak. Dibandingkan kalau saya pergi sendiri. Nah, saya kan terasa nih, ngitungan di sini, saudara. Waduh. Ini Tuhan ini sudah mau ngomong sesuatu sebetulnya, dan saya perlu dengar ini. Di situ saya mulai ngelihat ada sesuatu yang Tuhan lihat dalam dirinya yang saya tidak lihat. Yang saya tahu adalah kalau saya ajak ngomong masalah-masalah begini, dia nggak bisa jadi partner bicara yang baik. Tetapi ketika saya sudah mulai kurang menghormati dia oleh karena keberadaannya, oleh karena memang itulah kenyataan hidupnya, Tuhan mulai berbicara lewat fakta, saudara. Dan pada waktu saya berkata, saya melihat begitu, akhirnya terucap keluar. Ketika saya terucap keluar begitu, saya sadar bahwa Allah mulai berbicara. Tuhan mulai bicara. Hormati dia, hormati dia. Sebab dia juga ada dalam hatiku. Dan ketika Tuhan buka itu, saya mulai kaget. Waduh, orang tidak bisa dinilai hanya dari satu sudut kecil dari seluruh kehidupannya. Orang harus melihat apa yang Allah lihat di dalam dia. Nah, itu orang yang sok merasa hebat,
akan kacau seperti orang kebakaran jenggot, saudaraku. Kok jadi begini, kok jadi begini. Sudah mulai goyah ini, sudah mulai goyah. Saya sudah mulai melihat dia sebagai sesuatu yang berbeda. Oke. Nah, satu kali kami keluar negeri sama-sama. Lalu kami ikut seminar, ada kebaktian. Nah, istri saya nggak bisa bahasa Inggris, saudara. Lalu ketika dia dengar firman, dia nggak ngerti yang diomongin apa. Sama sekali tidak tahu. Setiap kali kalimat ini pendetanya khotbah, dia tanya sama saya, apa itu? Kalau saya menerjemahkan ke dia, kalimat berikutnya saya hilang, saudara. Pertama saya coba, lama-lama saya jengkel. Saya berkata, sudahlah nanti aja. Jadi saya diam, dia kepengen tahu, dia tanya terus, apa itu? Hilang. Nah, itu yang terjadi, saya jengkel. Dia juga jengkel. Suruh ngomongin aja nggak mau. Berkat dimakan sendiri, katanya begitu. Jadi ini gimana, saudara? Jadi nggak enak, di hati nggak enak. Saya tahu dia juga jengkel, saya juga jengkel. Beberapa kalimat orang semua ketawa. Kenapa ketawa? Saya nggak tahu, saudara. Saya sedang ngomong sama dia. Saya bilang, aduh, aku kehilangan berkat. Nah, malam harinya di hotel kami berdoa. Saya nyembah Tuhan, saya baca Alkitab, saya doa sendiri dengan Tuhan, dan dia sendiri dengan Tuhan. Ketika kami sendiri dengan Tuhan ngomong begini, beritahu istrimu, tangkap dengan rohnya, gak usah pakai inteleknya, tangkap dengan rohnya, nanti hidupnya berubah. Itu berulang-ulang, suruh tangkap dengan rohnya, gak usah pakai inteleknya. Lalu pada saat itu, seperti mata rohani saya dibuka lagi sama Tuhan. Ini istrimu ini khusus loh di hatiku. Kamu jangan melukai dia. Kamu jangan rendahkan dia. Kamu jangan tidak hormati dia. Memang dia nggak ngerti, tapi dia bisa makan bahkan mungkin lebih baik dari kamu. Saya ngomong, sorry, saya bilang, saya minta maaf dengan dia. Saya biasakan gitu dengan anak-anak juga, kalau keliru saya minta maaf. Terus saya bilang, Tuhan ngomong begini. Itu seperti pewahyuan buat dia, kayak meledak, saudara. Dan mulai hari selanjutnya, seminar itu sama sekali tidak tanya saya apa-apa. Saya tidak terganggu. Saya bahagia sekali, saudara. Orang lain tertawa, saya bisa ikut tertawa. Dia juga tidak merasa jengkel dan tidak perlu tanya lagi. Dia tahu kalau dia tanya membuat suaminya jengkel. Dia bilang, Tuhan, aku mau tangkap dengan rohku. Waktu pulang, hidupnya diubah luar biasa. Aneh, apa yang diajarkan terjadi dalam hidupnya, saudara. Nah, ini yang aneh sekali. Dia bisa ngalami apa yang diajarkan tanpa ngerti. Lalu saya mulai jelaskan ke dia. Dia bilang, ya. Oh gitu ngajarnya. Tapi dia sudah ngalami perubahan seperti yang firman Tuhan itu ajarkan. Nah, saudara mau tahu? Cara Tuhan mengajar saya menghargai istri seperti itu, saudara. Dan pada waktu itu saya makin belajar. Oh, saya ngerti sekarang apa yang harus saya buat, saudara. Saudara bisa ngerti ya yang saya katakan. Seringkali kita suami itu punya satu karakter yang sepertinya bahwa kita yang dominan, kita yang tahu semuanya ya, cowboy, yang playboy gitu ya, kayaknya gitulah. Kayak udah kamu tahu apalah gitu. Seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang sepele. Tapi Alkitab berkata hormati istrimu. Nah, Tuhan mengajar dibukakan banyak hal. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan, kalau aku suruh ngulang, aku akan pilih wanita yang sama. Loh, dia nggak bisa ngomong politik loh, nggak apa-apa. Dia nggak bisa ngomong inflasi, nggak masalah. Dia nggak bisa ngomong depresiasi, nggak masalah juga Tuhan. Tapi saya mau pilih orang yang sama. Saudara bisa lihat itu. Waktu Tuhan buka mata rohani saya, mengerti apa yang dia buat. Nah, dengarkan. Tuhan mengajar gini dalam hidup saya. Engkau tidak pernah bisa dan jangan coba mengubah hidup pasanganmu. Nggak bisa. Kalau engkau sudah berkata, aku mau merubah dia, aku mau minta dia berubah,
Detik itu sebetulnya kita yang harus berubah, saudara. Sebetulnya. Yang bisa mengubah hidup orang lain, Tuhan. Engkau tidak pernah bisa paksa orang berubah. Contoh, komunis, saudara. Orang komunis, dia kasih indoktrinasi, banyak sekali. Orang semua dirubah, ini di brainwash semua. Sama semua. Mana hasilnya? Tembok Berlin toh runtuh juga. Soviet toh hancur. Nggak bisa. Kamu mesti begini. Nggak bisa, saudara. Ketika saudara mulai menuntut pasanganmu untuk berubah, detik itu Tuhan berkata, kamu yang harus berubah. Amen, saudara. Dan itu yang sebetulnya Tuhan kerjakan. Saya mengalami ini selama sekian bulan, setahun lebih ini. Kalau sudah saya mulai uring-uringan terhadap sesuatu ya. Saya tahu, bukan orang itu yang harus berubah. Saya yang mesti berubah. Ketika saya berubah, semua jadi baik. Saudara bisa ngerti ini. Hormati itu. Karena unity di antara suami istri, lewat kesatuan itulah gambar dan rupa Allah akan tercipta dengan sempurna dalam hidup kita. Nah, ketika kami dibaharui Tuhan, saudara, sebaliknya istri saya dengan saya beda sekali. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bersyukur karena saya tahu tidak banyak keluarga hamba Tuhan yang mengalami apa yang kami alami. Kalau saya khotbah, saya ngajar firman, saudara. Dia akan duduk di depan. Dia punya catatan khotbah khusus. Dan dia akan tulis nama saya di ujung itu sebagai orang yang memberitakan firman. Dan dia akan tulis apa yang saya khotbahkan. Seperti dia dengar hamba Tuhan lain ngajar. Dan itu yang memberkati dan saya berkata, waduh, ini wanita yang hebat yang Allah beri. Ngerti, saudara? Ada banyak saya lihat di gereja, suaminya khotbah, istrinya di dapur, saudara. Kok enggak kebaktian? Enggak. Kan yang khotbah suami gua sendiri. Saudara. Tapi tidak dengan istri saya. Dia akan duduk di depan. Dia akan tulis khotbah yang saya sampaikan. Di rumah dia baca lagi. Dia ulangi lagi. Begitu dia nggak ngerti, dia tanya. Aku nggak ngerti loh yang kamu tadi bicarakan. Coba kamu ceritain lagi. Ini apa maksudnya? Aku nggak ngerti. Nanti sore saya khotbah yang sama ke bagian kedua. Dia buka lagi catatannya. Dia ikuti lagi. Begitu ada yang tambahan yang berbeda, tambahan, dia tulis lagi. Tiap malam, nanti di kamar, sebelum tidur, dia akan buka lagi, dia ambil Alkitabnya, dia buka lagi, dia baca lagi, saudara. Kalau tiap kali saya lihat begitu, saya tahu itu bukan dibuat-buat, itu keluar dari hatinya, saudara. Dan nanti kalau dia cerita sama orang lain, dia sharing dari apa yang dia dapat dari suaminya sendiri. Tanpa malu berkata, tapi Pak Agung kan ngomong gini, dia ceritain lagi kepada orang lain. Saya bilang, Lord, I'm blessed. Aku diberkati. Hanya hal kecil. Makanya saya berkata, kalau aku boleh ngulang hidupku, saya mau kawin dengan orang yang sama, saudara. Tapi apakah itu dari saya berkata, kamu harus begini. Nggak bisa. Kecuali saya mengizinkan Tuhan mengubah hidup saya dulu. Akhirnya itu kan disalurkan. Ini imamnya kok. Ini kepalanya kok. Minyak kan dari atas. Turun ke bawah. Sampai ke leher. Sampai ke jubah. Sampai ke tubuhnya. Ketika saya mulai berkata, dia mesti berubah. Saya yang pertama-tama harus berubah. Ketika saya berubah, Tuhan mengubah dia. Saya sering lihat ketika saya berkunjung ke gereja lain begitu ya. Ini ketahuan nih. Ketika suaminya ngomong, menjelaskan gini, istrinya pergi. Seringkali sebagian berkata, wah itu hanya ngomongnya di mimbar. Baik, ya, saudara. Dia nggak pernah respect. Kok apa suaminya nggak tahu? Istri pendeta malah jarang kebaktian. Buat teh di belakang untuk jemaatnya, ngurus apa. Nggak pernah mau dengar suaminya khotbah apa. Kenapa? Nggak ada lagi hormat di antara mereka berdua. Nah, saudara, karena saya sebagai suami, saat itu saya belajar sesuatu. Kalau saya berubah, keluarga saya akan berubah, istri saya akan berubah. Dan fungsi saya sebagai imam akan betul-betul terjadi dengan indah. Nah, hal kecil yang kami alami, saudara,
seperti apa yang dibuat oleh istri saya sampai dengan hari ini. Itu blessing, itu berkat. Dan jemaat lihat, oh kalau istrinya bisa hargai suaminya kayak begitu, mereka makin yakin ini orang bukan cuma ngomongin. Karena kan istrinya kan tahu saya seperti apa. Seluruh kelemahan saya kan dia ngerti. Kalau jemaat mulai lihat istri saya ambil catatan dan tulis apa yang dikhotbahkan suaminya, mereka ngerti ini pendeta nggak cuma ngomongin. Karena istrinya juga belajar dan makan sesuatu dari dia dan hidupnya. Yang tiap hari kumpul, tiap hari ngerti apapun yang dia buat di rumah. Dia tahu persis. Tapi kalau sampai dia tulis apa yang dia sampaikan, bukan cuma ngomong orang. Dan di gereja orang mulai catat, seperti itu. Semua yang depan catat semua. Karena dia melihat istri saya berbuat seperti itu. Dan lihat, kami jadi kuat di dalam. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan. Itu yang terjadi. Dan orang berkata, wah tapi Nabi tidak dihargai di halamannya sendiri. Well, terserah. Saya nggak mau. Saya tidak melihat itu. Saudara tahu adik saya? Tiap hari dia dengar kaset khotbah saya sendiri. Orang tua saya tiap hari nangis-nangis di rumah itu dengar khotbah itu bisa nangis-nangis sendiri di rumah, bisa ketawa-ketawa sendiri di rumah karena dengar kaset khotbah anaknya sendiri. Adik-adik ipar saya hal yang sama. Mereka kuliah di Bandung, mereka selalu pesan minta kaset khotbah dikirim ke Bandung, dan mereka makan makanan rohani dari khotbah kakak iparnya sendiri. Tapi tidak dihargai di kampung halamannya sendiri. Jadi dianggap wajar itu kalau suami nggak menghargai istri dan istri nggak menghargai suami. Pendeta juga pernah begitu. Dia ketawa, dia bilang, itu tidak berlaku buat saya. Saya lahir di Surabaya, orang Surabaya cari saya, keluarga saya kalau ada apa-apa butuh ya cari saya sebagai hamba Tuhan. Saya bilang, benar saya bilang. Saya nggak mau accept itu sebagai kebenaran yang saya harus masuk. Ya kalau Alkitab berkata yang terdahulu, terkemudian, terdahulu, masa aku dari terakhir, saya bilang, no way, saya bilang nggak mau deh. Ya, saudara, ada harus kan kalau Judas dikatakan gantung, masa saya harus gantung? Tidak. Saya bilang, saya nggak mau. Saya mau apa yang jadi bagian yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Amen, saudara. Bagaimana istri bisa yakin ketika dia sakit dan dia berkata, doakan aku. Bagaimana anak-anak kita bisa mulai berkata, Papa doakan aku. Bagaimana kita begitu? Kalau bukan dari imamnya yang pertama-tama menunjukkan hormat dan memberi teladan supaya minyak itu turun sampai kepada kita. Saya ngomong apa adanya, saudara. Dan itu yang memberkati sampai hari ini. Dan saya bersyukur kalau malam dia buka Alkitab, istri saya mulai sharing. Dan dia berkata, aku dapat ini dari Tuhan. Saya dengerin. Saya dengerin. Karena berkali-kali itu betul suara Tuhan. Betul suara Tuhan. Dan saya tahu dia doakan saya. Saya tahu dia dukung saya betul dalam doa. Kan saya hidup bersama dengan dia. Saya tahu persis bagaimana hatinya terhadap saya. Dan saya berkata, Tuhan, aku diberkati sekali dengan keluarga seperti ini. Amen, saudara. Ini terjadi dan harus terjadi. Tidak sehat sama sekali. Tidak sehat kalau ketika suaminya khotbah dan istrinya kemana-mana yang tidak pernah memperduli apa yang suaminya katakan. Sudah kehilangan akan kemanisan dan unity yang Tuhan inginkan. Dan ini yang kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Nah, ayat berikutnya, coba lihat saudara. Nanti kita belajar lebih jauh lagi. Coba lihat Ayub pasal 2. Lihat akan hati Tuhan. Lihat akan hati Tuhan. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebelum anak-anak bisa menghormati kita sebagai suami, istri yang pertama mesti memberikan penghormatan. Tapi sebelum kita minta istri kita menghormati kita, biarlah kita menghormati dia dulu, saudara. Kalau suaminya berubah, keluarga akan diubah. Dan saya mengalami dididik Tuhan, belajar sebagai imam. Dan saya memperhatikan, memang Tuhan itu luar biasa. Pada akhir April, saya ditelepon oleh teman yang jadi gembala sidang gereja Indonesia di
Toronto, Pendeta Joe Sudirgo. Dia berkata, Petrus, Mei kami mau buat retreat untuk gereja. Kami sudah berdoa, kami minta kamu yang melayani retreat ini, dan kami minta kamu jadi pembicara tunggal. Saya sudah tahu itu Tuhan sudah ngomong sama saya, karena pada Januari waktu saya ke sana, beberapa penatuannya sudah ngomong kepada saya, dan minta saya berdoa. Ketika saya berdoa, Tuhan berkata, ya, kamu akan melayani mereka. Jadi ketika dia berkata, saya berkata, oh aku sudah tahu, Tuhan sudah berkata gitu. Lalu saya ngomong sama istri saya, kita akan ke Toronto, saya mau kamu ikut saya. Dan pada waktu itu, Tuhan ngomong sama istri saya, ajak anakmu, Samuel, anak saya yang kecil. Karena anak saya ini ketika lahir, dia lahir prematur, 8 bulan. Dan ketika bertumbuh, dalam pertumbuhannya, tenggorokannya itu terlalu sensitif. Cepat radang. Kalau makan permen, yang begitu-begitu, langsung radang. Kalau nggak diobati cepat, panas. Kalau sudah 38, 3,5 sampai 38, step, saudara. Dan itu sudah berkali-kali begitu. Nah, satu kali istri saya berdoa dan berkata, bawa anakmu ke Toronto. Dia didoakan di sana. Nanti aku beri kesembuhan. Jadi saya sudah siap, saya mau berangkat sama istri dan anak yang kecil. Nah, anak yang pertama sudah pernah sampai ke Toronto tahun 92 waktu saya ikut KKR-nya Benin. Sudah pernah sampai ke sana, sudah sampai ke Amerika. Sudah puter-puter, saudara. Jadi saya ngomong sama Kesia, kamu sudah pernah ikut papa, sekarang kamu di rumah. Gantian adikmu, papa mau ajak sama mama ke Toronto. Dia diam aja. Terus beberapa hari kemudian, dia ngomong begini, Pak, Kesia mau ikut. Nah, saya terus terang ngomong sama istri saya, ini kosnya jadi tambah banyak kalau anak ini ikut. Terus kami sebagai orang tua ngomong begini, kalau kamu mau ikut, ya berdoa. Minta tiket toh sama Tuhan Yesus. Ya, katanya gitu. Nah, setelah kira-kira sekian minggu kemudian, satu malam kami doa sama-sama. Dan istri saya berkata gini, Kesia, kamu sudah besar, sekarang kamu berdoa. Kita kan mau bubuk, mau tidur, kamu berdoa. Doanya aneh. Bukan doa Tuhan, kami mau tidur, lindungi, bungkus dengan darah Yesus, nggak begitu. Dia berdoa begini, Tuhan Yesus, Kesia nggak minta yang enggak. Kesia cuma pingin ke Toronto. Sama papa, sama mama, sama Femi. Dalam nama Yesus, amin. Syukur. Nah, orang tuanya terharu, saudara. Dengar doa yang begitu. Lalu saya ngomong, Tuhan, aku aja terharu, apalagi engkau ya Tuhan. Saya berkata begitu, saudara. Jadi, saudara, saya pikir Tuhan lebih halus hatinya dari saya tahu itu, saudara. Jadi saya ngomong, saya bapaknya aja terharu, apalagi bapak di surga. Jadi tidur. Tapi sejak itu, Tuhan alirkan berkat itu luar biasa, saudara. Jadi saya mulai berpikir gini, aduh, ini sudah mulai, ini doanya, rupanya Tuhan juga terharu dengar doa begini, jadi ini berkat dialirkan secara materi. Sampai pada akhirnya, kami hitung semua, kami masih kurang biaya 1 tiket orang dari doa gitu. Dan itu sudah kurang kira-kira 2 minggu, saudara, sebelum berangkat. Nah, pada waktu itu tiba-tiba saya rasa dalam roh saya berkat itu berhenti aja. Secara kenyataan saya nggak lihat karena baru beberapa hari sebelumnya itu masih datang. Tapi hari itu saya rasa di sini berhenti berkatnya. Dan Roh Kudus berkata gini, kamu imamnya. Sekarang kamu ambil alih, kamu yang ambil berkat itu. Aku dengar doa anakmu, dia boleh berangkat. Langsung malam saya kumpulkan keluarga, kami cuma berempat, gandeng tangan, saya bilang, Kesia mau ke Toronto? Mau? Sudah berdoa? Sudah. Semi? Ikut, katanya gitu. Anak kecil, waktu itu baru 4 tahun sekian, nggak ngerti apa-apa, ikut pokoknya Pak. Ya, kata gitu. Kebayang, saya bilang. Nah, saya ini imamnya, doanya singkat, saya bilang. Tuhan, dalam nama Yesus, aku ini imamnya Tuhan di keluarga ini. Saya bilang, saya mau ambil berkat yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus, kami sekeluarga berangkat, cukup, bahkan limpah. Amin. Udah, semua tidur, saya bilang, tidur semua. Selesai, imam ini saudara. Tapi saya belajar itu hebat powernya. 2 hari kemudian, ada hamba Tuhan dari luar kota telepon saya. Pak Petrus, mau ke Toronto ya, mau ngisi retret, saya bilang. Saya boleh nggak ikut? Loh boleh. Saya mau ke Vineyard. Oh boleh, tapi saya nggak bisa nemenin. Oh nggak apa-apa Pak.
Bapak bisa berapa hari di sana? Saya cuma bisa 2 hari ke Riyadh. Ajari aja saya dari hotel ke sana, cari makannya di mana, nanti terusnya saya sendiri bisa. Nah, tapi saya pulang tanggal sekian, berarti hampir 10 hari di sana. Nggak apa-apa, Pak, biar tambah mantap kami 10 hari di sana. Berapa orang pergi? 4 katanya. Lalu kemudian, baik, tolong Pak, diaturkan, kami nggak ngerti di caranya gimana. Pesankan tiketnya sekalian, boleh saya bilang, cek nama-namanya. Nah, waktu itu kami sudah beberapa orang di Semarang, sekitar mungkin ada 8 orang, saudara. 8 orang yang pergi, dan pada waktu itu dia fax. Kalau nggak salah itu 10 orang. Dari 18 orang dengan saya. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya masukkan ke travel agent. Nih, tambah 10. Nah, ketika dia ngitung, dia bilang, Pak, berarti Bapak gratis 1. Kok bisa? Ini 15 tiket ke-16 free. Bapak yang masukkan, Bapak dapat gratis 1. Jadi, Bapak hanya bayar Bapak dan anak 2. Jadi, Butina gratis. Kebutuhan kami kurang 1 tiket dipenuhi dalam waktu hanya beberapa hari. Itu kalau imam, saudara. Kalau Tuhan berkata, imamnya sekarang, imamnya ngapik, berdiri, saudara. Ketika berdiri, minta jadi. Makanya suami-suami harus jadi imam. Jangan cuma di belakang istrinya, ya begitu. Silahkan, kamu maju lebih rohani, nggak apa-apa. Saya di sini. Amen. Imam. Bukan terus semua apa. Jangan begitu, saudara ya. Tapi belajar tempatkan diri. Pada saat-saat tertentu, di mana Anda harus bertindak, imam harus bertindak. Dan tahu persis apa yang mesti dibuat. Makanya rohnya harus kuat. Mesti kuat rohnya. Karena ada waktunya di mana seorang imam ini akan bertindak. Dan itu powernya luar biasa. Karena ini kepalanya, saudara. Berarti ini jenderalnya rumah tangga. Sersanya sakit nggak apa-apa, jenderalnya kuat-kuat, saudara. Dan itu akan mengcover begitu banyak hal. Nah ingat, makanya yang berubah pertama harusnya apa? Suami dulu. Tetapi istri saya begini-begini, biarin, anggap aja istrinya Ayub, saudara. Nggak apa-apa. Ayubnya mesti kuat. Ketika Ayub dipulihkan, istrinya Nimrod juga baik, saudara. Ya, dapat anak-anak yang luar biasa, hidup diberkati luar biasa. Alkitab tidak pernah cerita, maka Allah berfirman kepada istri Ayub, hai istri, katanya enggak, saudaraku. Kan sebenarnya didiamkan. Karena dia mau berurusan dengan imamnya dulu. Dan saya mengalami berkali-kali dalam pengalaman itu. Pada saat bertindak seperti itu, hebat. Yang terakhir, Ibu Yogi juga ambil bagian. Saya mengalami sesuatu yang bagus sekali ya. Kami ada retret anak-anak sekolah minggu. Jadi, mereka bingung nih cari pembicara, ini siapa. Saya bilang, kamu mesti sembahyang kalau cari yang begini-begini, cari sembahyang. Udah Pak Petrus sudah doain ya, saya berdoa. Aku suruh hubungi Ibu Yogi. Jadi saya bilang, kamu hubungi Ibu Yogi. Nah, akhirnya oke, semua jalan dengan baik. Nah, hari kami mau berangkat ke Bandungan pada waktu itu. Malam sebelumnya hari Minggu ya, saya habis dari gereja. Saya keluar makan dengan beberapa teman. Balik, saya ikut mobilnya teman, karena mobil saya taruh di gereja. Anak saya yang Samuel ini, sejak dari Toronto, saudara, itu luar biasa. Di Toronto dia menari, lihat Om menari, dia ikut menari. Dan akhirnya pulang, kami doakan beberapa kali, sampai sekarang sembuh total. Boleh makan Cheetos, makan ciki, makan permen. Dulu sampai di gereja saya buat pengumuman. Karena semua orang mau kasih permen pada anak saya. Saya berkata, barang siapa memberi permen anak saya, kena ongkos obat 50%, saya berkata begitu. Tapi sekarang saya buat pengumuman, sekarang boleh kasih permen, tapi jangan yang murahan, supaya papanya bisa ikut makan, saya berkata gitu. Jadi pengumuman, sekarang memang sembuh baik, sudah nggak pernah yang lagi, nggak pernah. Dia senang, papanya juga senang. Nah, saudara, apa yang terjadi sebetulnya? Gini, dalam keluarga kami ya, istri saya karena anak saya pengalaman beberapa kali step, kejang, dia jadi kalau sudah mulai angkat sedikit obat. Pertama-tama, waktu dia kasih obat, saya nggak ada gangguan apapun dalam roh saya. Biasa. Ya memang ya sudah anak perlu begitu, wajar. Tapi lama-lama, karena saya juga bertumbuh ya, ini sudah mulai resah ini, rohnya. Suara hati dan nurani saya sudah mulai gelisah, roh di dalam sudah mulai gini-gini. Ada yang nggak beres.
Tapi saya masih powerless, nggak berdaya untuk berkata jangan obat. Saya sudah resah di sini, resah sekali. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nah istri saya tenang aja, kasih obat terus. Satu kali hari Minggu itu, dia turun dari mobil, habis dari makan. Dia teriak-teriak, dia bilang kaki sebelah kirinya sakit sekali. Tapi masih bisa jalan, masih bisa lari. Oh saya pikir ya mungkin hanya sedikit lah dia berlebihan. Dia bilang, Pak ini, dia ngomong bahasa Jawa ya, keceklik Pak, keceklik gitu. Tapi saya bisa lari, jadi saya pikir, berlebihan ini mungkin. Saya bawa pulang ke rumah, dia tidur, akhirnya saya seperti biasa. Besoknya bangun pagi, kami mau berangkat lebih awal supaya bisa bantu teman-teman karena ada 100 lebih anak-anak yang ikut berat. Jadi kalau nggak dibantu, saya pikir nanti mereka kesulitan. Waktu bangun tidur, dia turun dari tempat tidur, jatuh sudah. Jatuh, dia nangis sakit sekali katanya. Terus kami nggak ngerti, dibantu dibangunkan lagi, berdiri lagi, jatuh lagi untuk kedua kali dan dia teriak lagi keras. Dan dia tunjuk akan bagian yang sakit. Waktu saya angkat, dia teriak-teriak kesakitan. Bapak dari tempat tidur, dia nangis. Dia nangis, dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia bilang, Pak, doain saya nih Pak, doain saya nih. Nggak didoakan. Jadi saya doakan anak saya. Terus berhenti, nangisnya berhenti. Terus saya ingat teman saya dokter, ahli spesialis tulang di Ungaran. Saya bawa ke Ungaran, udah agak siang juga. Dia bilang, waduh, saya minta difoto sekarang. Jadi kami turun aja rumah sakit lebih besar, difoto lagi. Dan dia berkata ke dokternya, saya khawatir ini persendiannya meleset. Dia berkata, apa jatuh? Enggak, dia bilang. Saya khawatir ini meleset. Jadi tolong difoto. Ketika difoto dilihat betul, ada fotonya meleset. Sudah segera sudah jam 5 sore. Dan dia bilang, ini harus dibebat selama 2 minggu tidak boleh gerak. Saya bilang, anak saya ini geraknya banyak. Ini perlu mujizat besar, saya berkata. Nah, dia nangis terus karena sakit. Setiap kali gerak nangis. Jadi harus dibebat selama 2 minggu tidak boleh gerak. Ini saya mau lihat lagi. Karena itu memang meleset begini. Saya angkat dia, masukkan ke mobil, bawa naik ke Bandung. Sampai di sana, Kesia ikut retret, sekolah minggu. Saya melayani di gerejanya Pak Yuda Melo, yang tempatnya berbeda, mereka buat retret. Dan malam itu ketika saya melayani roh Tuhan kerja luar biasa, beberapa anak kecil dijamah Tuhan. Mereka lihat Yesus, mereka rebah, mereka nangis. Dan beberapa anak hamba Tuhan yang ikut dijamah Tuhan luar biasa. Lalu saya lihat itu, saya nangis. Saya berkata gini, Tuhan, Engkau pakai aku memberkati begitu banyak orang, termasuk anak-anak hamba-Mu yang lain. Saya berkata, jamah anak-anakku juga. Saya ingat Keisha yang sekolah minggu sang retret. Saya ingat Samuel yang sakit di hotel. Selesai itu, saya masuk kembali ke kamar hotel saya. Keisha lari dari tempat retret. Dia lari, dia cerita, Pak, aku jatuh Pak. Jatuh di mana? Saya berkata, aku didoakan toh. Jatuh katanya. Kok bisa? Iya, dipegang sama Bu Yogi sini. Terus jatuh katanya. Terus aku bangun aja cepat-cepat katanya. Waduh, saya bersyukur sekali. Saya mulai ngomong, Roh Kudus ya. Wah, besok aku mau retret lagi. Jadi itu anak itu bisa jadi begitu senang sudah. Lalu Bu Yogi datang, saya mau keluar makan ini. Bu Yogi bilang, Pak, saya mau doain anakmu ya. Bu, saya mau makan. Ya makan dong, saya tinggal makan. Ya, Bu Yogi doakan anak saya. Saya nggak tahu doanya gimana. Nanti mungkin saya ceritain. Terus selesai, saya terus makan. Bu Yogi sudah pulang. Terus anak saya tidur. Istri saya kasih obat ya, biogesik sirup supaya ngilangin sakitnya, tapi tidak membuat dia tidur. Saya lihat ya, saya doakan lagi, saya lihat dia tidur. Sampai malam saya lihat, aneh sekarang. Dia mulai gerak ya tidurnya. Loh, kok nggak bangun? Kok nggak bangun nih? Ini sembuh nih, saya bilang. Karena sebelumnya ketika goyang sedikit sakit kalau dia bisa goyang yang bisa pindah-pindah tidurnya. Loh, kok bisa? Akhirnya malam saya tidur. Besok pagi saya diundang makan sama Pak Yuda dan papahnya di restoran hotel itu, dan untuk ke situ mesti naik terangga beberapa itu ya, cukup tinggi. Kami bicara-bicara karena papanya Pak Yuda ini bagus banget dari Toronto, jadi kami sharing-sharing cerita pengalaman rohani. Saya, istri saya, anak saya masih tidur. Saya sudah pergi lagi ikut retret. Dia bangun pagi-pagi, aku mau ikut retret katanya. Dia lari lagi dan dia ke tempat kebaktian.
Lalu kemudian nanti kan setelah sharing, saya lihat sepintas ada seorang anak masuk ke kamar makan kami. Saya nggak tahu siapa dia. Sampai ini anak tabrak istri saya. Mama, katanya. Saya lihat Samuel. Sam, kamu sembuh? Sakit nggak? Saya lari ke kamar karena yang jaga dia masih di sana. Saya bilang, Bu, kok sama lari? Iya Pak, nangis. Tadi waktu bangun dia merangkak katanya. Setelah merangkak dia berdiri, sudah spring bed kan tempat tidurnya. Tanya dia, oh mana Bu? Makan sama Mama. Dia lompat di ranjang spring bed itu. Ketika dia makan di mana? Di restoran. Dia lompat ke bawah, dia lari cari kami, dia naik tangga dengan kaki yang begitu yang meleset itu. Dia tabrak mamahnya dan dia sembuh. Luar biasa. Selesai acara semua, saya masuk kamar. Ketika tahu anaknya sakit, istri saya sudah bawa seperangkat obat, saudara. Itu berjajar dengan rapi obat. Dan di situ sebetulnya yang di sini mulai meledak, saudara. Enggak di sini, bukan emosi kok. Keluar di sini. Saya ngomong, please, jangan beri anak saya racun. Stop, buang semua. Nah, istri saya ngerti ini bukan omongan emosi suaminya. Karena lihat anaknya sembuh, sama sekali tidak. Dia ngerti apa yang saya katakan itu ada anointing kuat sekali. Nah, ini imamnya mulai kerja, ini imannya mulai bangkit, lihat begitu. Dan waktu saya berkata begitu, dia bilang ya. Dan bawa pulang semua obat itu. Dan selama road trip, Samuel ini jatuh 3 kali lagi, dia lari-lari lagi dan sudah jatuh 3 kali. Pak, kok dibiarkan lari? Oh, saya percaya Tuhan sembuhkan dia total, saudara. Dia jatuh 3 kali sampai sekarang sehat. Saya ketemu dokternya, bingung. Loh, sembuh ya? Ya, kapan? Ya langsung itu. Diapain Pak? Didoain, saya bilang. Oh, bingung saudaraku. Dokternya bingung. Nah, saya biarin dia bingung saudara. Tapi saya cerita, didoakan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada waktu pulang rumah, sejak saat itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Dan ketika mulai batuk, mulai apa, tumbangin tangan. Saya bilang, saya berdoa, tumbangin tangan. Hilang. Sekian bulan kemudian, saya pulang dari gereja malam hari, istri saya di rumah, waktu itu dia berkata, Samuel anget ke badannya. Hari ini dia makan segala macam. Karena temannya ulang tahun, dia kasih banyak, dia makan banyak, dihabiskan semua. Dan ini rupanya ganggu lagi dan dia berkata, ini agak anget lagi. Dia tidak berani kasih obat, saudara. Istri saya nggak berani. Saya tahu dia sudah ngantuk sekali, tapi dia nggak berani tidur. Masih kebayang dulu waktu step. Terus dia bilang, kamu yang berdoa ya? Ya, saya bilang. Lalu saya ganti pakaian, saya cuci muka, saya berdoa, Tuhan, saya mesti ngapain ini? Saya mesti ngapain? Roh Kudus ngomong gini, kamu imamnya. Sekarang kamu mintakan ampun buat anakmu, ini rakus hari ini. Semua dimakan sama dia. Kamu mesti mintakan ampun, nakal, ini rakus. Terus tumbangi tangan, nanti aku sembuh. Oh iya, begitu Tuhan, ya. Saya naik ke tempat tidur, saya mintakan ampun, ngomong dengan berani, saudara. Karena tahu Roh Kudus yang suruh. Saya ngomong dengan berani, saya tumpangi tangan, saya doakan. Langsung hilang itu panasnya. Tapi kemudian Roh Kudus ngomong gini, saudara. Nah, sekarang suruh istrimu kasih dia obat. Saya tengin ini suara apa ini kayak begini. Tapi ini ngerti ini suara Tuhan. Suruh istrimu ngasih dia obat. Tuhan ngomong sudah, ini untuk apa obat? Saya ngomong, ini obat bukan buat anakmu sebetulnya, buat istrimu supaya dia bisa tidur. Saya ngerti sudah. Saya bilang ini, Kena, kamu kasih obat. Boleh, obat boleh katanya. Sebab ketika saya berkata jangan, dia masih belum nyampe ke situ. Boleh, obat boleh. Satu aja. Oh boleh. Dia ambil satu, dia minum sendok. Dikit aja saya bilang, dia kasih minum. Udah nggak panas. Dia kasih, dia tidur lagi anaknya. Begitu dia kasih obat, langsung istri saya tidur, saudara. Roh Kudus berkata, dia belum bisa. Jadi dia perlu ada yang fisik, yang kontak. Dia masukkan sesuatu, lega toh, dia tidur. Kalau dia nggak kasih obat, semalam istrimu tidak akan tidur. Ini obat buat istrimu sebetulnya, bukan buat anakmu. Waduh, saya kagum. Makanya jangan suka menghakimi orang, loh, saudara.
Tuhan itu ngurusnya itu sendiri-sendiri. Saya baru saya aduh, oh ya Tuhan. Lah kamu jangan ngomong dia nggak beriman, nggak apa-apa. Itu urusannya dia, nanti bertumbuhnya dengan aku. Tapi kamu belajar bertindak sebagai imam dalam keluarga dengan fungsimu, dengan ukuran iman yang kamu ada, kamu bertindak. Nah istrimu nggak apa-apa, suruh kasih obat. Ketika dia kasih obat, yang langsung tidur bukan anaknya, tapi yang kasih obat, saudara. Karena itu obat buat istrimu sebetulnya. Tapi saudara, itu saya bilang, oh jadi Tuhan itu berurusannya ya pribadi. Tapi istri saya tahu aturannya. Waktu imamnya beriman, roh dia nggak halangi. Tapi dia nunggu. Gitu. Tapi Bapak yang di surga ngerti akan hidup kita pribadi demi pribadi. Nah, di situ saya belajar. Waduh, kalau begitu memang kita tidak pernah bisa menghakimi orang lain. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, biarlah para imam belajar untuk berdiri pada posisinya. Tapi dari mana semua ini bisa terbina? Terbina, saudara. Kalau saudara mulai minta Tuhan mengubah. Yang terakhir ini, satu lagi saksian terakhir tentang perben. Terakhir ini, anak saya sedang ulangan umum di sekolah yang besar. Anak saya ngajar, dan memang saya heran ya, sekarang pelajaran itu, waduh, jauh dibandingkan zaman saya. Kelas 1 dulu saya baru ngajar A, Ba, I, Ba, itu keliru lagi saudara. Jadi masih belajar. Sekarang anak TK sudah bisa baca. Anak kelas 1 sudah baca, lancar sekali. Makanya sekarang saya suruh anak saya baca Alkitab gitu ya. Dan dia suka baca Alkitab. Dan dia suka pakai t-shirt yang ada tulisannya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia mewarisi bumi. Dia suka pakai itu. Kenapa? Kalau mamanya suka marah, dia bilang, Mama nggak lemah lembut nih, lihat ini apa mah? Mah ini apa mah? Coba baca mah gitu ya. Dia mau ngasih ayat ngutbain mamahnya sekarang. Dan itu yang Tuhan anugerahkan setiap hari. Itu indah sekali. Minta supaya kita dirubah. Minta supaya Allah mengubah hidup kita. Nanti ketika imamnya berubah, yang lain akan berubah. Ya. Amen. Saya lagi ada berkata, Pak, kenapa nggak pernah sikat istri saya? Jangan, saudara. Jangan main sikat dan sikat, saudara. Ini bukan mimbar untuk menemplak, tapi untuk mengajar kita. Dan kalau kita sudah mulai bicara ubah dia, kita yang pertama-tama harus berubah dan diubah oleh Tuhan. Amen, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hamba telah sampaikan pesan-Mu. Engkau akan terus melanjutkan pekerjaan-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Pimpin kami masuk dalam seluruh kebenaran yang ada. Sampai sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau indah dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan makin indah, mencintai keluarga kami. Bersyukur dengan keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan